Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan Syafaat Malam GKI Gading Indah. Bersama saya, Pendeta Novita dan Dombi. Wah, kita sudah memasuki tahun yang baru ini dan semoga di tahun yang baru ini Ibu Bapak, saudara-saudari memiliki semangat dan pengharapan di dalam menjalankan setiap hari yang ada. Nah, Dombi, di tahun yang baru ini nih, apa ya, ada yang baru nggak di dalam syafaat malam kita nih, Dombi? Kita mau bahas satu kitab yang menarik dan unik di dalam Alkitab, dalam syafaat malam nih. Kitab apa? Kitab tebak, ayo kitab apa? Ini kitab paling sering disebut namanya di kebaktian dan di gereja. Apa ya? Kitab-kitab Injil, Matius atau Markus, Lukas, begitu? Bukan. Bukan. Yohanes? Bukan. Mazmur? Bukan. Ini kitab yang namanya paling sering disebut di gereja dan di kebaktian. Kata yang paling sering disebut di kebaktian dan di gereja. Nama kitabnya. Kitab apa, Dombi? Nyerah. Kitab Pengkhotbah. Kan pengkhotbah paling sering ada tuh. Iya, kitab pengkhotbah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan bersama belajar dan menghayati kitab pengkhotbah dari ayat demi ayat dan pasal demi pasal dalam syafaat malam yang akan kita jalani. Dalam pertemuan yang pertama kita tentang kitab pengkhotbah, maka akan berisi pengantar. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, kitab pengkhotbah ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab ini di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai kitab Kohelet yang berasal dari kata kahal yang berarti mengumpulkan orang-orang. Dan ketika menjadi kata Kohelet diartikan sebagai seorang yang berkhotbah di hadapan orang banyak. Kitab pengkhotbah ini secara tradisinya dipahami ditulis oleh Salomo berdasarkan dari dua buah ayat dari Pengkhotbah 1 ayat 1 yang berkata, "Perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem," serta Pengkhotbah 1 ayat 12, "Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem." Walau demikian, kitab pengkhotbah sendiri tidak mencantumkan kata Salomo di dalam ayat maupun pasal yang ada di dalamnya. Dan para peneliti serta penafsir Alkitab pada masa kini menghayati bahwa berdasarkan dari gaya bahasa, cara penulisan, dan apa yang digambarkan, bahwa kitab ini bukanlah melulu dituliskan oleh Salomo, tetapi dituliskan oleh seorang yang memang mengatasnamakan sebagai anak Daud. Dan apa yang menjadi sebuah tema dari kitab pengkhotbah, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3 Alkitab mengatakan begini, "Kesia-siaan belaka," kata pengkhotbah, "kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari?" Inilah yang menjadi sebuah tema dari kitab pengkhotbah, bahwa segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Di bawah matahari berarti adalah kehidupan yang ada di bumi ini, bahwa segala sesuatunya menjadi sia-sia, kata kitab pengkhotbah. Dan itu yang akan kita hayati, yang akan kita pelajari dan renungkan di dalam serial syafaat malam kita, ketika berbicara mengenai segala sesuatu sia-sia dan apa yang menjadi sebuah upaya dari jerih payah manusia di bawah matahari, maka kitab ini sedang mengajak kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai manusia untuk merenung apa sebenarnya hal yang paling mendasar dan hal yang penting ada di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya hal-hal yang patut kita renungkan, patut kita perjuangkan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kitab Pengkhotbah berbicara mengenai banyak hal, berbicara tentang bagaimana
kehidupan sebagai seorang pekerja, kehidupan sebagai orang yang berusaha, kehidupan bersama dengan keluarga, kehidupan di hadapan orang-orang lain, dan tentang bagaimana sebuah identitas diri juga kemudian coba untuk dilakukan dan diupayakan oleh orang-orang tertentu yang mengejar banyak hal, namun segalanya menjadi sia-sia, kata kitab Pengkhotbah. Dan mari kita akan memulai tahun 2024 dalam syafaat malam kita untuk membahas sebuah serial mengenai kitab Pengkhotbah bersama-sama. Untuk malam hari ini, demikian pengantar kita. Sampai berjumpa dalam syafaat malam berikutnya untuk mulai memasuki kitab Pengkhotbah dan menghayatinya. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Telah 2 minggu kami masuki tahun yang baru ini dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang baru. Dan biarlah kiranya ada banyak hal yang membuat kami dapat menghayati dan mengalami kehadiran Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang akan kami jalani ke depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang terus Engkau jaga dan pelihara. Biarlah kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau dan gereja-Mu dimanapun dapat menjadi kesaksian dan berkat. Kami berdoa ya Tuhan sebagai GKI Gading Indah di dalam rencana praraker yang akan kami laksanakan esok hari. Biarlah praraker Badan Pelayanan dan Majelis Jumat ini dapat menghasilkan sebuah visi misi yang membuat kami juga terus bertumbuh dan bekerja sama sebagai gereja-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam menjelang pemilu di bulan depan. Ketika waktu semakin mendekat, maka biarlah semua persiapan dan juga pelaksanaannya menjadi baik. Sertai setiap para kontestan politik yang ada dengan setiap partai maupun orang-orang yang mendukung. Biarlah kiranya kami menjalaninya sebagai sebuah pesta demokrasi merayakan perbedaan yang ada dan bukan untuk saling menjatuhkan. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang kira menyiapkan setiap para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif untuk menjadi para pemimpin dan pengambil kebijakan di negeri ini ke depannya. Kami mempercayakan kehidupan kami sebagai Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami juga mohonkan biarlah kiranya Tuhan Engkau beserta dengan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Biarlah kiranya perdamaian dapat dicapai dengan cara-cara yang terbaik, dengan hikmat yang Engkau kiranya berkenan berikan kepada para pemimpin negeri yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa diri kami ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam doa ini biarlah kami percaya dan kami terus berserah. Sertai setiap umat-Mu yang berada dimanapun pada saat ini, biarlah kiranya mereka ada dalam naungan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapak Saudara-saudari dan salam 3S sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.